Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kelas 11 IPS. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang revolusi besar dunia. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, revolusi Amerika atau revolusi kemerdekaan Amerika. Latar belakang revolusi Amerika: yang pertama, pemberlakuan berbagai pajak; yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik; yang ketiga, peristiwa The Boston Tea Party. Pemberlakuan berbagai macam pajak diberlakukan Inggris setelah kemenangan dalam perang 7 tahun ternyata menimbulkan masalah keuangan bagi Inggris. Inggris mengeluarkan undang-undang pajak yang memberatkan warga koloni, sehingga hal ini mendapat penolakan dari kaum koloni Amerika. Yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Paham kebebasan kaum koloni bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah jajahannya. Thomas Paine dengan bukunya Common Sense, Pikiran Sehat, tulisan ini berisikan paham kebebasan, paham kemerdekaan yang kemudian menyadarkan kaum koloni untuk mengubah tujuan perjuangannya dari menentang kekerasan menjadi perjuangan mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, terjadinya peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773. Pada saat itu pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, muatan teh itu dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai orang India, suku Mohawk. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan pemerintah Inggris sehingga menuntut pertanggungjawaban. Namun penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab sehingga menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya revolusi Amerika. Jalannya revolusi Amerika. Pada 4 Juli 1776, 13 koloni Amerika sepakat menandatangani Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Pernyataan kemerdekaan Amerika menimbulkan ketegangan dan peperangan yang hampir meluas di seluruh wilayah koloni. Sejak tahun 1780, pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris di berbagai pertempuran. Pada tahun 1782, perjanjian perdamaian dimulai antara Amerika Serikat dan Inggris. Akhirnya pada tanggal 3 September 1783, Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris, Prancis. Pengaruh revolusi Amerika pada masa kini. Yang pertama, berkembangnya sistem demokrasi. Penerapan sistem demokrasi diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Yang kedua, pengakuan dan penegakan hak asasi manusia yang terinspirasi dari naskah Declaration of Independence. Dan yang ketiga, menginspirasi negara jajahan untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, revolusi Prancis. Latar belakang revolusi Prancis: yang pertama, munculnya filsuf-filsuf pembawa pembaharuan. Yang kedua, absolutisme monarki. Yang ketiga, ketidakadilan politik. Dan yang keempat, keuangan negara mengalami defisit. Contoh filsuf yang karyanya berpengaruh besar terhadap revolusi Prancis: yang pertama, Montesquieu menggagas teori trias politika tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, Gigi Ricciu menulis buku mengenai hak asasi manusia dan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi. Latar belakang selanjutnya, absolutisme monarki yang buruk menyebabkan kekuasaan raja sangat besar, tidak terbatas, tanpa undang-undang, dan DPR telah mendorong kesewenang-wenangan raja dan keluarga raja kaum bangsawan. Hal ini yang menyebabkan ketidakadilan politik dan maraknya KKN di kalangan kerajaan. Yang terakhir, defisit keuangan atau krisis keuangan. Penyebabnya adalah kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis yang ke-16, yakni Maria Antoinette, terkenal dengan sebutan Madame Defisit, yang hidup penuh dengan kemewahan dan kemegahan. Hal ini menyebabkan pemerintah kerajaan harus menanggung beban keuangan yang tinggi. Jalannya revolusi Prancis. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis ke-16 memanggil DPR Prancis atau Etats Generaux untuk mengadakan sidang. Sidang tersebut diadakan untuk membahas krisis keuangan yang semakin parah.
DPR tersebut terdiri atas 3 golongan. Golongan 1 dari bangsawan berjumlah 300 orang, golongan 2 dari gereja berjumlah 300 orang, dan golongan 3 dari rakyat berjumlah 600 orang. Dalam sidang tersebut terjadi perselisihan antara golongan 1 dan 2 dengan golongan 3 yang tidak dapat diselesaikan, sehingga anggota golongan 3 diusir dari tempat sidang oleh Raja Louis ke-16. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1789, golongan 3 akhirnya membentuk Dewan Nasional yang mengawali Revolusi Prancis. Dewan Nasional menuntut peran politik yang seimbang, pengakuan hak-hak rakyat, dan pembentukan undang-undang. Penyusunan undang-undang tersebut dianggap mengancam kedudukan raja. Oleh karena itu, Raja Louis ke-16 menerjunkan sekitar 20.000 pasukan untuk membubarkan Dewan Nasional. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Prancis. Rakyat menyerbu tempat-tempat yang dianggap sebagai simbol kesewenangan raja, salah satunya menyerang penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789. Pada 26 Agustus 1789, Dewan Nasional mengeluarkan deklarasi mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara. Deklarasi inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun UUD Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1790, UUD disahkan dan Prancis menjadi kerajaan berkonstitusional. Raja Louis ke-16 menyetujui UUD tersebut dan bersumpah setia kepadanya. Dalam perkembangannya, Raja Louis XVI meminta bantuan ke negara Austria dan Prusia dan berusaha melarikan diri dan bergabung dengan kelompok kontrarevolusi. Akan tetapi usaha tersebut gagal dan menyebabkan kemarahan rakyat karena dianggap berkhianat terhadap negara dan UUD. Rakyat kemudian mengeksekusi raja beserta keluarganya dengan menggunakan guillotine. Pengaruh revolusi Prancis pada masa kini: yang pertama, berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, berkembangnya liberalisme atau paham kebebasan dan kemerdekaan. Berkembangnya semangat nasionalisme mendorong lahirnya pergerakan nasional di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Yang ketiga, berkembangnya sistem undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi. Yang keempat, penghapusan sistem feodal. Dan yang kelima, kapitalisme semakin berkembang. Yang ketiga, revolusi Rusia. Yang melatar belakangi revolusi Rusia, yang pertama, terjadi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Sebagian besar penduduk Rusia bekerja sebagai petani. Mereka hidup dalam kemiskinan dan harus tunduk kepada tuan tanah. Sementara itu, kaum bangsawan Rusia hidup dalam kemewahan. Yang kedua, pemerintah kurang menghargai hak politik warga negara. Hak-hak politik warga negara sering diabaikan. Pada masa ini, pemerintah mengizinkan pembentukan Duma, Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi keberadaan dewan ini tidak pernah dihiraukan. Yang ketiga, munculnya kelompok yang menentang Tsar. Pada 22 Januari 1905 terjadi peristiwa Minggu Berdarah. Peristiwa ini ditandai dengan baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran yang tidak puas terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Dalam perkembangannya, ada dua kelompok yang menentang kekuasaan Tsar dengan melakukan gerakan bawah tanah dan menghimpun kekuatan, yaitu kelompok liberalis dan kelompok sosialis. Yang keempat, kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905 menyebabkan perekonomian Rusia semakin memburuk dan rakyat Rusia pun semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Jalannya revolusi Rusia terbagi dalam dua tahap, yaitu yang pertama, revolusi Februari 1917, diawali dengan aksi pemogokan buruh di Petrograd pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917. Para buruh bersama golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan Tsar Nicholas II dan berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar. Pemerintahan baru terbentuk di bawah pimpinan Alexander Kerensky. Yang kedua, revolusi Oktober 1917 atau revolusi Bolshevik, diawali demonstrasi buruh yang dipimpin Lenin, berhasil menumbangkan kekuasaan Alexander Kerensky. Sejak 8 November 1917, Lenin memimpin Rusia dengan tangan besi.
Selanjutnya, 30 Desember 1922, Lenin membentuk negara Uni Soviet. Pengaruh revolusi Rusia pada masa kini, yang pertama, memelopori pergerakan komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Indonesia. Yang kedua, membangkitkan semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalis dan imperialis. Yang ketiga, munculnya negara Uni Soviet yang berhaluan komunis. Dan yang terakhir, Rusia menjadi negara yang maju. Selanjutnya yang keempat, Revolusi Cina. Revolusi Cina terjadi sebagai bentuk reaksi atas ketidakmampuan dinasti Qing atau dinasti Manchu untuk mempertahankan kejayaan Cina yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kekalahan Cina dalam Perang Candu I dan Candu II. Yang kedua, terjadinya pemberontakan dalam negeri. Yang ketiga, invasi Jepang. Yang keempat, modernisasi Cina. Dan yang terakhir, berkembangnya paham-paham baru. Kekalahan Cina dalam Perang Candu atau Opium I, Cina harus menandatangani Perjanjian Nanjing yang merugikan kedaulatan Cina. Selanjutnya, kekalahan Cina dalam Perang Candu II kembali merugikan keuangan dan kedaulatan Cina. Selain menghadapi Perang Candu, dinasti Qing harus menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri, dan hal ini membuat kondisi dinasti Qing semakin lemah. Pada tahun 1894 sampai 1895, Cina terlibat perang dengan Jepang, dan perang ini berakhir dengan kekalahan Cina. Latar belakang selanjutnya, modernisasi Cina dimulai pada tahun 1861 dengan mempelajari dan mencontoh kemajuan negara-negara Eropa. Pada masa ini, dinasti Qing mendukung pengiriman pelajar untuk belajar ke luar negeri. Yang terakhir, berkembangnya paham-paham baru. Masuknya bangsa asing membawa paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme ke wilayah Cina. Salah satu tokoh nasionalis Cina yang mempelopori revolusi Cina adalah Sun Yat-sen. Jalannya revolusi Cina, kekalahan demi kekalahan diderita oleh Cina akibat pemerintah Manchu yang makin lemah, menyadarkan rakyat Cina untuk bangkit menyelamatkan bangsa dan negaranya. Sun Yat-sen, seorang tokoh nasionalis, berhasil mengadakan pendekatan kepada rakyat dan menghimpun kekuatan rakyat di Cina Selatan untuk menggulingkan dinasti Manchu dan bercita-cita membentuk pemerintahan Cina baru yang demokratis. Revolusi Cina terjadi di Wuchang pada 11 Oktober 1911 di bawah pimpinan Sun Yat-sen, berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Dan 1 Januari 1912, Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden Cina yang baru. Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan Cina bagian selatan, dan perjuangannya menyatukan Cina tercapai atas usaha Sun Yat-sen di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Mao Zedong tampil sebagai seorang pemimpin komunis berupaya menentang Chiang Kai-shek dan memimpin perlawanan, berhasil memperoleh kemenangan. Pada 1949, Mao Zedong mendirikan Negara Republik Rakyat Cina atau RRC yang berideologi komunis. Pengaruh revolusi Cina pada masa kini, yang pertama, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia dengan cepat, menyebar ke kawasan Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Yang kedua, terpecahnya Cina Daratan atau RRC yang berhaluan komunis dan Cina Kepulauan atau Taiwan yang berhaluan nasionalis. Dan yang terakhir, keberadaan Cina mengancam dominasi negara-negara kapitalis. Yang selanjutnya, revolusi Indonesia.
yang melatar belakangi revolusi Indonesia. Yang pertama, perkembangan nasionalisme yang terjadi di beberapa negara Asia. Yang kedua, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha menguasai kembali wilayah Republik Indonesia. Atas dasar tersebut, bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan permasalahan administrasi negara. Jalannya revolusi Indonesia melalui dua upaya perjuangan. Yang pertama, perjuangan bersenjata, dan yang kedua, perjuangan diplomasi. Kedatangan tentara Inggris, wakil sekutu yaitu pasukan Abney, diboncengi pasukan Belanda yaitu pasukan Nika, yang menunjukkan bahwa Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia, menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diperoleh. Beberapa perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Nika dan sekutu yaitu pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Palagan Ambarawa, perjuangan gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran Medan Area, pertempuran Margarana di Bali, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, dan pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya, perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan internasional bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Beberapa usaha diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia pada masa tersebut yaitu perundingan Linggajati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Pengaruh revolusi Indonesia pada masa kini. Yang pertama, nasionalisme bangsa Indonesia semakin meningkat, dan saat ini Indonesia berbentuk negara kesatuan serta memiliki bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan menjalankan sistem demokrasi. Baiklah, sekian pembahasan sesi kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.